yang terkasih, selamat berjumpa dalam program Sikat seputar iman Katolik dari YouTube Paroki Katedral Purwokerto. Nah, Sikat pada kesempatan kali ini sudah berkenan hadir seorang Romo. Ini belum lama di sini ya Romo ya. Belum, iya. seminggu ding, seminggu. Ya. Sudah seminggu ini. Nah, mungkin kan umat pada penasaran ini. Penasaran ya, saya kayak hantu gitu ya. Iya. Mungkin umat, wah ini Romo siapa namanya? Terus jalanan panggilannya gimana gitu kan. Nah, monggo Romo boleh kenalan. Kenalan ya. Iya. Kenalan dulu. Iya. Tak kenal maka tidak bisa WA-an ya, Iya. Ibu saudara-saudari. Perkenalkan, saya namanya IA Indra Pamungkas. IA itu nama baptis. Kalau mencari-cari ada di mana, cari saja di buku Orang Kudus itu ada. Perayaannya tanggal 5 Agustus. IA. Lalu Indra itu ya nama maksud dari orang tua saya itu agar saya bisa seperti Bathara Indra dalam pewayangan, karena maklum saya itu kan bapak ibu saya dari Jawa, lalu senang dengan wayang tukang bapak. Lalu Pamungkas itu ya nama apa ya, nama gawan bayi atau nama gawan urutan lahir ya, walaupun masih ada adik saya. Itu IA Indra Pamungkas, biasa dipanggil IA. Itu Desta, jadi nama saya IA Indra Pamungkas ya, untuk perkenalannya. Romo ini lahir di mana Romo? Waktu itu kalau nggak salah di bed rumah sakit di Batang, Desa di Batang. Ya. Saya di Batang Pantai Utara. Ya, Pantura ya. Tahun 90-an lah, jadi ya, sudah 30-an tahun itu hidup. Ya, oke. Gitu. Gitu Bapak Ibu, namanya Romo IA ya. Boleh dipanggil Romo IA. Boleh. Oh, iya, boleh. Karena namanya Romo IA. Ya, Romo IA ini sekarang dapat tugas perutusan baru ya Romo di Paroki Katedral. Selamat datang Romo. Terima kasih. Sudah seminggu tapi ya. Baru selamat datang. Ya. Yang muda sekilo. Waduh bahaya. Ya nggak apa-apa Romo. Oke, jadi kan saya sebagai MC kali ini ya Romo, mungkin sedikit penasaran lah. Kepo ya. Kepo. Nah, Romo ini awal mula panggilan jadi Romo itu gimana? Boleh diceritakan? Oh, iya, nggak apa cerita. Ya. Sebenarnya untuk info saja ya Desta dan Bapak Ibu saudara-saudari, untuk tanggal ini ya, tanggal shoot kita maksudnya ya. Shoot kita itu 31 Juli sebagai tahun ketiga imamat kami. Saya bersama Romo Ucup, Romo Bram. Ucup kan baru saja menjadi Romo di sini di Katedral, itu merayakan 3 tahun imamat bersama dengan Romo Bram, kami bertiga. Lalu yang 2 tahun itu juga Romo Andi Karol, dulu pernah charter di sini ya, tahun pastoral. Lalu Romo Juas, Romo Randy dulu juga 2 tahun di area Purwokerto. Itu mereka 2 tahun, kami 3 tahun persis pada waktu kita pembuatan tag video ini ya. Jadi kami sedang merayakan syukur atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudari, maka kami semua berenam mengucapkan terima kasih selama ini sudah didukung, terutama atas doa-doa dan segala macam bantuan yang diberikan. Itu untuk informasinya saja. Pengantarnya itu jauh banget. Apa-apa. Kalau untuk panggilan itu untuk panggilan, terutama untuk teman-teman muda yang pengen untuk masuk seminari. Saya sebetulnya menjadi seminaris yang jalurnya itu tidak lurus. Artinya lurus itu ya tidak sesuai dengan umur. Saya itu setelah lulus SMP tahun 2005 itu langsung masuk ke SMA biasa dulu, negeri di sana Pekalongan, karena saya telat untuk mendaftar di Seminari Menengah Mertoyudan. Jadi waktu itu saya kira untuk tahun ini itu pendaftarannya itu ya setelah bulan Agustus, ternyata itu untuk tahun setelahnya, tahun ajaran setelahnya. Maka ya namanya juga orang udik begitu ya. Jadi ya saya akhirnya di sekolah negeri dulu selama setahun, lalu waktu itu saya sudah naik ke 11 IPS
Lalu setelah itu saya mengundurkan diri karena diterima di Mertoidan. Jadi SMA saya itu pelita, teman-teman mengatakan itu pelajar 5 tahun. Di Mertoidan 4 tahun, di SMA negeri biasa 1 tahun. Jadi total itu ada 5 tahun di SMA. Saya masuk Mertoidan tahun 2006. Dari paroki Batang waktu itu sudah menjadi paroki. Awal mula menjadi Romo itu ya saya rasa sih saya ya terkesan dengan seorang imam. Romo itu kalau saya kan bersama keluarga hidup di Stasi, jadi kalau di Stasi itu ada Romo datang lalu misa, setelah itu kan biasa mengadakan kunjungan karena ada caus dahar bersama dengan keluarga dan beberapa umat, dan saya merasa ada kehangatan, ada suasana yang sangat tentram bila bersama dengan imam atau Romo itu. Lalu selain itu juga dengan karakter seorang Romo saya itu bisa menimba banyak hal. Beliau Romo-Romo yang ada di sana di paroki Batang itu kalau bercerita tentang kisah hidupnya saya merasa ini inspiratif. Ini membuat saya itu pengen untuk memperbarui diri, karena jujur saya itu ya di SMP itu hidupnya tidak membawa nama harum keluarga. Jadi saya pengen bicara nih Omer berubah kalau tidak saya sendiri mengusahakan keluar dari lingkungan tempat saya bergaul, ya saya tidak bisa hidup dengan baru. Maka dengan adanya Romo yang datang waktu itu, banyak sekali Romo yang datang karena di Stasi juga beberapa kalau Natal dan Paskah itu meminta bantuan dari Romo luar Batang itu yang terjadi. Awalnya sih seperti itu. Lalu ketika masuk ke Mertoidan juga tahun 2006 itu setelah gempa Jogja 2006, saya ya merasa paling tua karena di angkatan itu kan saya ya sudah SMA sendiri, yang lain belum, kan masih perumusan SMP. Akhirnya dalam perjalanan bersama dengan teman-teman mulai saya mencoba untuk merefleksikan jadi Romo ki sing kepiye, mulai untuk membiasakan diri hidup yang baik secara rohani maupun secara manusiawi, hidup bersama, juga intelektual. Di sana ada 5 bidang itu kan, manusiawi, lalu rohani, intelektual, hidup bersama, kesehatan, itu semua diolah atau dibina. Saya merasa berkembang di situ. Jadi awalnya itu hanya saya sih mungkin alasannya itu sepele sekali. Jadi ya, tetapi ini coba saya hidupi, coba saya dalami, dan saya berani untuk masuk ke Mertoidan itu. Itu awal-awal panggilan ya. Jadi 2006 lalu sampai 2010. Setelah itu masuk ke, saya pilih masuk ke Purwokerto. Karena bagaimanapun juga ya saya pengen untuk menjadi orang yang terlibat di keuskupan sendiri itu Desta. Jadi awal panggilan saya juga hal-hal yang berkaitan dengan panggilan secara umum dari saya. Oh iya, terima kasih Romo. Jadi panggilannya itu pesan ya Romo. Yang Kesuwen sih saja. Kesuwen malah mantap. Tapi tetap mantap ya Mas. Iya. Ya benar kan kuncinya. Oke Romo. Kemudian saya mau tanya ya Mo, bagaimana perasaan Romo nih ketika setelah ditabiskan, nah tugas berutusan perdananya itu di Seminari Torsa ya Mo. Nah bagaimana perasaan Romo? Boleh diceritakan Romo? Ya waktu itu saya merasa halu banget ya, kaget. Kaget. Karena saya sudah persiapan, waktu sebetulnya sudah persiapan. Saya yakin saya di paroki Banjarnegara terutama waktu itu kan ada isu seperti itu. Ada isu. Ya saya yakin karena ada perpindahan itu, dari saya diakonat di Gombong, lalu Romo Ucup di Katedral, Romo Bram di Tegal. Saya yakin saya pasti ke Banjar waktu itu. Ternyata memang ada putusan SK itu dibacakan, saya ke Torsa. Bagi saya ini sesuatu yang mengagetkan. Tapi waktu itu memang saya agak kaget, agak shock gitu. Tapi ini pengalaman yang kedua sih sebetulnya, karena pengalaman pertama itu kan juga waktu tahun pastoral itu. Topnya itu ketika ada pengumuman di hari H waktu misa. Itu ya saya di Seminari Mertoidan itu sesuatu yang saya kaget. Saya tidak tahu, saya itu bukan orang yang tipe mencari informasi begitu ya.
suka memang provokasi, tetapi apa isinya ini ya meng hoax gitu. Dan saya suka, tapi akhirnya ya kena jerahnya sendiri ketika sesuatu yang benar-benar terjadi itu diumumkan, kaget gitu. Jadi awalnya perasaannya itu saya kaget gitu, akhirnya tidak sesuai dengan prediksi. Itu ya beruntunglah masuk ke Torsa itu ya, akhirnya saya sih masuk ke Torsa itu ada jangka waktu 2 mingguan kalau tidak salah. Dari Gombong lalu saya angkut menuju ke Torsa 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi perlu waktu bagi saya. Nah, orang Mojo kan di sini langsung ya, masuk langsung, tidak ada perubahan apapun untuk segala hal yang berkaitan dengan aktivitas harian. Enak sekali deh. itu Desta. Perasaan awalnya sih itu ketika dapat SK di Torsa. Jadi awalnya kaget dan shock ya, Bu. Ya tidak menyangka saja sih. Meleset dari prediksi gitu ya. Oke. Itu ya. Nah, selama di Torsa ada cerita menarik atau suka duka nggak, selama mendampingi para frater di Torsa? Kalau saya rasa itu ya, saya sih lebih mencari sesuatu yang menghibur bagi saya. Artinya bukan menghibur sesuatu yang cari hiburan terus, tidak, tetapi saya coba untuk menikmati. Lebih banyak memang ya pengerasaan bukan duka, tetapi agak kecewa atau merasa gagal, itu kadang-kadang ada. Tetapi lebih banyaknya adalah perasaan saya untuk merasa untuk bersyukur, untuk menikmati itu. Jadi banyak sekali teman-teman frater itu yang awalnya itu mungkin misalnya ketika ada yang mengundurkan diri misalnya, di awal itu tidak nampak, tapi itu justru tampak ketika di akhir. Jadi kan awalnya itu memang saya menarik respect, kami menarik respect, lalu kalau ada apa-apa ya kami support. Lalu ada titik di mana mereka itu memilih untuk mengundurkan diri karena faktor-faktor yang membuat mereka memang tidak mampu lagi untuk, atau merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan studi, melanjutkan pembinaan. Itu pengalaman-pengalaman saya yang bagi saya sangat mengesan itu ketika pertama kali ada yang mengundurkan diri bulan apa, saya lupa, Oktober kalau tidak salah. Saya masuk sana itu Agustus tanggal 17 tahun 2018, lalu Oktober itu sudah ada yang mengundurkan diri. Bagi saya ini sesuatu yang mengagetkan. Awal dulu ketika saya masuk seminari Mertoyudan ada yang mengundurkan diri, itu kan sesuatu yang bagi saya juga semedot begitu. Semedot itu tidak rela hati. Nah sekarang justru ketika saya menjadi formator, saya harus tegas, berani mengambil keputusan. Ini orangnya sudah tidak mampu lagi, merasa tidak ada di jalannya, maka ya saya harus tegas. Itu pengalaman pertama saya mengesan itu. Lalu yang lainnya adalah tadi yang saya katakan, sifatnya itu menghibur, sesuatu yang terasa nikmat itu ya dengan teman-teman angkatan di sini. Tahun pertama saya itu ada Frater Iyo, Frater Tito yang asli di Purwokerto itu. Bagi saya mereka adalah angkatan yang membuat masa imamat pertama saya itu cukup berwarna. Mereka agresif, maksudnya itu inovatif begitu ya. Kemampuan mereka banyak, lalu juga kompak, dan saya belajar banyak dari mereka. Bagaimana untuk menjadi seorang teman, kalau di formasi itu di Torsa itu kan menjadi teman sekaligus menjadi yang memberi jalan. Jadi tidak hanya sebatas pengawas, tidak, tetapi saya belajar dari mereka menjadi teman ketika mereka sedang banyak galau. Dito itu banyak galaunya itu. Iya sih lebih, galaunya juga sama, tetapi beda residunya, beda arahnya. Dito tuh sering, makanya kan Dito tuh sering membuat refleksi yang mendalam, melo-melo gitu. Nah, saya harus menanggapi. Kenal ya Dito menunggu ya. Iya itu juga. Kalau mendalam tetapi banyak sekali dia mudah untuk misalnya mengeluh, mudah untuk sensitif. Saya belajar bagaimana cara menjadi teman bagi mereka. Akhirnya mereka ketika sekarang sudah tahun ketiga di Kentungan, bagi saya ini sesuatu yang membanggakan, karena kami sudah sebagai keluarga sudah bisa menjalin hal-hal yang membangun satu sama lain. Saya belajar, mereka juga belajar. Bagi saya ini poin positif. Tahun kedua ketiga kan tinggal mengulang kalau saya rasa, untuk karya ataupun untuk cara kerjanya saya tinggal mengulang. Jadi itu perjalanan di Torsa akhirnya membuat saya cukup mengesan, terutama dengan teman-teman frater
besok suatu saat mereka akan menjadi rekan kerja saya pasti dimanapun saya diutus itu kan. Prinsip saya seperti itu. Jadi ya harus menjadi teman. Itu sih kalau tidak salah ya hanya seperti itu tak. Seperti itu ya, nggak apa-apa Romo. Selanjutnya Romo, kan Romo ini dapat tugas perutusan yang baru di Paroki Katedral Romo. Nah, bagaimana perasaan Romo setelah mendapat SK tugas yang baru di Paroki? Perasaannya first impression. Perasaannya ketika semua terasa begitu abot. Aduh, abot. Ya karena kan sudah di sana sudah lama gitu saja 3 tahun, sudah punya banyak konco keplek gitu ya, konco untuk dolan gitu. Akhirnya ya harus pindah. Bagi saya memang sudah ada informasi dari Bapak Uskup waktu itu dan saya sudah siap untuk hal ini. Maka ya waktu itu saya lebih banyak untuk menghabiskan waktu dalam pembuatan LPG itu. Jadi untuk soal perasaan sih tidak seperti saat mendapat SK ketika awal tahbisan itu. Jadi sekarang lebih terasa siap karena waktu itu Bapak Uskup datang ke Torsa lalu ngobrol untuk lawan hati dengan saya dan saya mencoba untuk terbuka. Akhirnya ya saya ketika tanggal 1 Juli itu menerima SK itu ya sudah artinya sudah tidak lagi tadi ya kaget atau bagaimana, tapi sudah memposisikan untuk siap itu karena bagaimanapun saya itu kan ya bekerja untuk uskup, mengabdi untuk uskup, maka ya ini yang saya posisikan di manapun saya berada itu. Ya, jadi sudah siap ya mau tugas siap lah. Oke Romo, selanjutnya kesan pertama Romo setelah sampai di Paroki Katedral ini. Berarti kan udah seminggu ya Romo di sini. Ya, kesan pertama Romo. Kesan pertama ketika masuk ke katedral itu ya yang pertama saya itu kan belum pernah untuk secara mendalam terlibat di paroki. Waktu itu hanya digombong sebagai diakon, itu kan hanya icip-icip mengenal. Lalu yang kedua ketika masuk ke katedral saya melihat paroki ini begitu hidup gitu ya. Ada banyak hal yang membuat pertumbuhan iman itu bisa teraktualisasikan atau terwujud dalam berbagai macam bentuknya. Terutama ya dari sisi usia mungkin ada yang banyak sekali kegiatannya. Dari sisi yang lain itu juga bisa dilihat misalnya dari bentuk-bentuk kegiatannya lah, dari Jimari atau apa dan sebagainya. Itu ada bentuk komunitas kategorial, juga ada bentuk-bentuk yang aksidental yang dibutuhkan, misalnya soal ya PCC ini yang saya sih masuk dilibatkan oleh Romo Parjono masuk ke situ. Dan saya melihat ini paroki yang hidup, yang tidak menyerah dengan adanya pandemi, tapi ya berusaha untuk beradaptasi. Ini bagi saya poin positifnya di situ. Karena jujur saya sih di Torsa tidak banyak menemukan situasi macam ini, karena misalnya kalau ada pandemi dan PPKM, kami lebih mudah untuk membuat peraturan, membuat kebijakan karena kami hanya maksimal 10 orang saja. Ya, tetapi kalau di paroki terutama di katedral kan banyak orang, ribuan begitu kan, maka saya melihat cukup sangat, bukan hanya cukup tapi sangat tertata sekali. Dan ini yang membuat saya mudah untuk mencoba untuk menikmati, mengamati, lalu juga mencoba untuk terjun ke dalam untuk bisa paling tidak terlibat. Bagi saya ini situasi yang saya rasakan ketika masuk ke katedral, yang hidup, yang mempunyai banyak variasi, lalu juga tidak menyerah dengan pandemi tetapi mau untuk beradaptasi. Ini sesuatu yang bagi saya positif, ini bisa ditiru, aplikasikan dengan hidup kita masing-masing. YouTube itu ya, YouTube itu juga paroki itu kan teman-teman muda kan yang banyak yang terlibat di sana ini. Karena saya jujur di Torsa itu mencari orang-orang yang mau untuk hadir lalu membantu kami dalam di Torsa itu kan juga ada streaming. Dalam layanan streaming itu juga susah. Karena pertama mereka ada yang tidak diperkenankan atau tidak diizinkan oleh orang tua. Yang kedua juga mereka kadang-kadang datang itu hanya untuk ya datang lalu tidak mau terlibat secara mendalam. Tapi kalau di sini kan
banyak sekali yang mau dan dengan rela hati itu menyediakan diri ini, bagi saya ya syukur juga, bisa disyukuri, dinikmati. Itu Desta Ya, yang saya rasakan. jadi selanjutnya ya Romo, apa nih rencana dan harapan ke depan Romo IA bagi paroki katedral ini dalam jangka waktu yang ke depan? Oh, kalau saya itu sebetulnya sih ini belum ya, karena masih seminggu, jadi saya masih ingin melihat-lihat, lalu juga meraba-raba apa kira-kira yang bisa saya berikan ataupun yang bisa saya jalankan di sini, itu masih saya meraba-raba. Jadi untuk ke depan ya saya mencoba untuk membuat hal-hal yang sudah selama ini terjadi atau berjalan itu ya, saya mencoba untuk mengalir bersama. Karena bagi saya ini ya, sebuah tempat yang ditinggalkan oleh Romo Ujib itu apa ya, bebannya berat sekali. Gitu ya. Apa yang waktu itu Romo Ujib ngomong, pernah cerita gitu ya, dia hanya tinggal manusia saja, mengalir, tinggal berjalan bersama. Dan itu yang saya pegang waktu itu. Kami berdua kan ngobrol di mobil, lalu beliau berbicara seperti itu, lalu saya ya sudah. Nah ke depan memang belum ada hal yang ingin saya buat, saya hanya ingin mencoba untuk ke depan mungkin adaptasi dulu, meraba-raba, meneruskan yang sudah terjadi selama ini, bisa jadi ya berdinamika bersama. Itu sih harapan saya, itu keinginan saya. Oke, jadi ingin beradaptasi dulu dan selanjutnya meneruskan ya. Karena sudah semua kan sudah tertata, artinya sudah gerak sendiri, itu sudah sangat mandiri gitu. Oke Romo, selanjutnya Romo ini hobinya apa ya? Hobi ya. Nyanyi. Bukan nyanyi, nggak bisa nyanyi itu di sini karena ada komplain. Maka saya itu nyanyi. Kemarin orang yang kenal saya, wih bisa nyanyi tau gue. Oh ini karena job ya. Saya itu begini ya, hobi, bukan hobi, tapi ini sesuatu yang bagi saya ini bermanfaat, menyenangkan dan bermanfaat. Itu kan hobi ya kan. Saya itu lebih senang untuk selama ini ya, yang saya hidupi selama di Kentungan, lalu di Lombong dan di Tegal. Saya senang untuk kongko-kongko itu bagi saya menyenangkan. Lungguan lalu boleh warung gitu kan di pinggir jalan. Itu biasa kalau di jalan-jalan itu saya mesti mampir di situ, ngopi mangan apa jenenge pilus apa gitu. Bagi saya ini kenikmatan. Maka itu yang selama ini saya sih untuk hobi ya semua bisa. Lebih hobi misalnya olahraga, musik atau apa itu selama ini bisa masuk semua, tetapi tidak mendalam gitu ya. Artinya tidak mendalam ya kalau ada temannya berangkat, kalau tidak ya tidak gitu. Tapi yang jelas bagi saya sesuatu yang menyenangkan dan itu bermanfaat. Hobi tadi itu ya saya duduk bersama, ngobrol bareng, ya istilahnya kan nobar gitu ya, nongkrong bareng. Tapi ya saya memang kekurangan saya itu ya tidak bisa memahami misalnya kalau ada game online dan apa, tidak bisa. Sehingga kalau dengan teman-teman muda itu kadang-kadang kalau mereka game gitu kan, ya saya sih hanya duduk lalu melihat, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi setelah itu yang di Tegal dan di Mejasem itu ada saya, pasti akhirnya mereka tidak main game karena tahu bahwa saya tidak bisa main gitu. Tapi yang jelas nilainya kegiatannya adalah duduk bersama, lalu ngobrol ngalor ngidul. Akhirnya banyak hal yang bisa, pengalaman saya loh ya, dengan seperti itu banyak hal yang bisa muncul. Saya terkesan sekali dengan teman-teman muda di Tegal Mejasem itu. Suatu saat ketika kami hanya ngobrol malam hari, lalu duduk menemani ada yang makan itu, lalu duduk kumpul begitu. Ada satu yang mencetuskan, aku sih duit iki semene. Waktu itu berapa nominalnya tidak banyak. Piye nek dhewe mulai sekarang membagikan menabung. Lalu setelah itu 1 bulan kemudian kita akan bergerak secara sosial. Sasarannya adalah misalnya kalau di malam hari di daerah Tegal itu kan banyak tukang beca. Kita bagi makanan kepada mereka jam 9 sampai jam 10. Karena mereka sudah parkir, sudah
di emperan toko itu, dan mereka pasti akan kelaparan pada malam hari. Wah, itu ide bagi saya sesuatu yang hidup dari hasil yang tidak tongkrongan yang sebetulnya itu mungkin hanya ngudut ngopi gitu kan, ngudut ngopi karena bacot. Sensor gitu. Ya, itu sih ngobrol-ngobrol itu. Terus banyak lagi yang lain juga, membuat video, membuat film itu juga berasal dari situ. Dari teman-teman bersama teman-teman itu hanya duduk lalu caranya membuat, waktu itu dimulai dari Idul Fitri tahun 2020 kalau nggak salah. Ini caranya nggak film ini untuk orang-orang yang ada di sekitar Tegal Mesasem, karena kita tidak pernah bertemu, lalu kami buat video singkat. Sehingga ini ada refleksinya juga. Ini bagi saya kenikmatan yang menyenangkan dan bermanfaat itu berasal dari dimana kami punya waktu senggang ya, untuk ngobrol bersama. Maka untuk hobi sebetulnya bisa terbuka apapun. Soalnya saya itu gak bisa renang, dari manapun gak bisa renang. Saya bukan keturunan Putri Duyung, gak bisa renang saya itu. Yang lain sih bisa, bal-balan, voli, basket, sepeda bisa. Oh yes, bisa. Bisa main sepeda juga. Bisa naik sepeda dari depan. Oh nggak bisa. Nggak bisa, itu sekali-kali bisa dicoba itu. Aduh, Romo di luar. Iya. Ya, Romo. Jadi dari nongkrong barengnya itu dapat inspirasi gitu ya, mau bermanfaat, jadi ya berguna ya, mau. Iya, terutama itu manfaatnya. Oke Romo, ya sekarang terakhir ya, mau. Oh iya. Sudah terakhir ternyata ya. Oh iya, tidak terasa sudah terakhir. Oh, terasa sih. Oh, terasa. Oke, mau. Iya. Apa pesan untuk umat paroki katedral, terutama untuk orang muda nih, Bang? Di sini. Untuk pesan sih sebetulnya saya hanya mengatakan bahwa mari kita bersama-sama untuk terus tetap melakukan apa yang selama ini sudah dilakukan dengan sempurna, dengan baik, katakanlah begitu. Lalu juga ke depan memang tinggal kita mungkin misalnya soal yang terkait dengan hal ini yang relevan, misalnya untuk kaum muda ya bagaimana caranya untuk menghadirkan misalnya bulan Agustus ini kebangsaan, misalnya bagaimana kita itu nanti bisa memberi sesuatu yang produktif, yang berproduksi bagi khalayak atau bagi umat itu. Sesuai dengan ya tema-tema yang macam itu, mungkin bagi saya sih lebih, nanti kita lebih bukan hanya orang yang bekerja dalam organisasi saja, tetapi kita mempunyai sesuatu yang menginspirasi bagi orang lain, ya kan? Terutama bagi teman-teman muda, misalnya mari kita bersama-sama untuk membuat sesuatu yang inovatif, ya bukan inovatif tapi sesuatu yang baru. Dengan ada Agustus, ada hari ulang tahun kemerdekaan itu tentang kebangsaan, lalu September itu ada apa ya, September ada kita suci ya kan, PKSN, atau Oktober ada misalnya ada apa lagi, ada bulan Rosario gitu kan. Mari kita buat itu agar kita sebagai orang muda itu tidak ya mungkin katakanlah mungkin tidak mati tetapi tetap hidup. Saya yakin di sini kan hidup, tetapi kan mari kalau ada kemampuan kita tingkatkan lagi. Saya yakin sih bisa bersama dengan teman-teman. Jadi artinya teman-teman sudah bisa bergerak gitu kan. Tinggal nanti kita bersama-sama untuk duduk, untuk berbuka barengnya. Begitu sih saya rasa. Pesannya. Terima kasih Romo IA untuk kesempatan kali ini. Oh iya. Desta. Nah, sini Romo baru. Baru di sini. Baru di sini. Ya. Karena sudah 3 tahun kehabisan istirahat ya. Nah, jadi Bapak sekalian, begitu sikat pada kesempatan kali ini. Terus saksikan program sikat selanjutnya yang selalu tayang pada hari Rabu pukul 6 pagi di YouTube Paroki Katedral Purwokerto. Terima kasih Romo. Terima kasih ya Desta, teman-teman. Selamat bertugas Romo. Oh iya. Di sini kita ngapain nih di sini? Di sini kemana mau? Wah itu di sini kita makan aja ya. Oh iya. Merayakan. Jangan lupa sarapan lo ya. Sarapan dulu. Iya. Baik Ibu Bapak yang terkasih, terima kasih. Salam sikat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.